Haleluya, puji nama Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Mari terus merenungkan firman Tuhan menggunakan 365 hari yang mengubahkan, supaya kehidupan kita hari demi hari semakin diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan yang kita dengar, yang kita renungkan, dan yang kita pelajari bersama-sama. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Puji nama Tuhan. Mari saya mengajak untuk kita semua kembali belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan bersama-sama dalam pembacaan kita pada hari ini di dalam Yohanes pasal 7. Yohanes pasal 7 kita akan melihat ayat 37 sampai 39. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan Bapak Ibu Saudara dapat memperhatikannya. Ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Puji nama Tuhan. Yohanes pasal 7 terkhususnya ayat 37 sampai 39, Yesus berkata merupakan nubuatan pada waktu itu bahwa siapa yang percaya kepadanya akan menerima aliran-aliran air hidup, atau yang dimaksudkan Tuhan Yesus yaitu Roh Kudus. Kita yang ada sekarang mengetahui bahwa janji Tuhan tersebut telah digenapi pada hari Dia dimuliakan di atas kayu salib. Dan pada hari Pentakosta kita dapat melihat bersama-sama bahwa Roh Kudus dicurahkan kepada mereka. Siapa yang percaya pada Yesus tentunya akan menerima Roh Kudus. Roh Kudus itu sangat penting bagi setiap kehidupan manusia, karena Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penuntun, dan banyak lagi manfaat dari Roh Kudus. Oleh sebab itu, orang yang percaya kepada Yesus akan menerima Roh Kudus. Tema renungan kita pada saat ini, saya akan berikan tema menerima Roh Kudus. Sebelum kita masuk kepada pembahasan, kita akan merenungkan firman Tuhan menggunakan OIA. Ada observasi, interpretasi, dan aplikasi. Di dalam observasi, kitab Yohanes ini tentunya ditulis oleh Yohanes sendiri. Yohanes adalah murid yang dikasihi, mantan nelayan, dan anak dari Zebedeus. Yohanes juga menulis 1, 2, 3 Yohanes dan kitab Wahyu. Lalu di dalam Yohanes pasal 7 ini kita dapat melihat ada beberapa tokoh yang terlibat. Tentunya ada Tuhan Yesus, ada murid-muridnya, ada orang Farisi, orang Yahudi, dan ada begitu banyak orang lainnya yang ada di Yerusalem pada waktu itu. Peristiwa yang dapat kita perhatikan bersama-sama, ada kesaksian Yesus, ada rencana pembunuhan Tuhan Yesus, dan kemudian ada hari raya Pondok Daun terkhususnya di dalam peristiwa ini. Dan peristiwa ini terjadi di Yerusalem. Di dalam interpretasi Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bahwa dikatakan di puncak perayaan hari raya Pondok Daun, Yesus berdiri dan berseru kepada banyak orang yang ada di situ. Dan Yesus katakan, "Barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum." Datang kepadaku dan minum. Sebagai manusia tentunya membutuhkan yang namanya air. Manusia butuh air untuk mencuci, untuk mandi, dan untuk memelihara tanaman dan sebagainya. Manusia butuh air untuk tentunya minum. Bahan pokok utama kebutuhan manusia yaitu air untuk minum. Karena tanpa air manusia akan mati. Secara fisik manusia bisa bertahan hidup tanpa minum hanya dalam 3 sampai 5 hari. Sementara untuk menahan lapar namun masih tetap mengonsumsi air, manusia bisa bertahan hidup hingga 8 minggu. Jadi betapa pentingnya air bagi setiap kehidupan manusia. Tuhan Yesus menggunakan aliran air untuk menggambarkan tentang Roh Kudus. Sama seperti manusia butuh air untuk kehidupan jasmani, manusia juga membutuhkan Roh Kudus untuk kehidupan rohaninya, supaya Roh Kudus lah yang akan memimpin, menuntun kita kepada jalan kebenaran dan hidup. Siapapun yang haus secara spiritual, iman, atau haus secara rohani,
hendaklah datang kepadaku, kepada Yesus tentunya. Dan orang yang percaya kepada Yesus hendaklah minum. Seperti yang dikatakan Alkitab, dari dalam hatinya mengalirlah aliran-aliran air yang memberi hidup, memberi kehidupan bagi setiap manusia yang datang kepada Yesus. Kemudian, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Seperti yang dikatakan kitab suci, Yesus menuju kepada Alkitab. Karena Alkitab itulah firman Tuhan, firman Bapanya, dan dengan demikian merupakan kekuasaan tertinggi untuk kehidupan dan ajaran Yesus bagi setiap manusia. Alkitab juga merupakan kekuasaan tertinggi bagi umat Kristen, karena Tuhan Allah sendiri yang berhak menentukan standar dari kehidupan manusia, kehidupan orang percaya, bahkan kita semua. Kemudian Yesus telah memilih untuk melaksanakan firman Allah, firman Tuhan tersebut dengan memberitahukan kebenarannya sesuai yang tertulis di dalam kitab suci atau Alkitab. Seperti yang kita tahu bahwa isi Alkitab seperti seolah-olah Allah sendiri yang berbicara atas kita. Jadi kebenarannya bahwa siapa yang datang dan percaya kepada Yesus akan menerima aliran-aliran air hidup. Mengalir aliran-aliran air hidup, maksudnya apabila karunia roh diberikan kepada orang percaya, maka mereka akan mengalami hidup yang melimpah. Saya percaya kehidupan kita semua menjadi orang yang percaya akan diberikan kehidupan yang melimpah, akan diberikan yang kita perlukan, tentunya yang berkaitan dengan kehidupan rohani kita. Yesus ingin supaya setiap orang yang percaya kepadanya menerima dan dipimpin oleh Roh Kudus. Ayat 39 membahas bahwa Yesus belum dimuliakan, artinya Yesus belum disalibkan pada waktu itu ya. Jadi ketika Yesus telah disalibkan berarti Yesus telah dimuliakan. Pada saat Yesus dimuliakan baru Roh Kudus diberikan kepada setiap orang yang datang percaya kepadanya. Ada beberapa makna yang dapat kita pelajari bersama-sama. Dampak ketika kita telah menerima Roh Kudus. Yang pertama, Roh Kudus yang menghubungkan orang percaya pada sumber air hidup, yaitu Tuhan Yesus. Perlu kita tahu bahwa tanpa dilahirkan baru oleh Roh, orang tidak dapat melihat dan masuk ke dalam kerajaan Allah. Ya coba kita lihat di dalam Yohanes 3 ayat 3 dan 5 berkata, Yesus menjawab katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kemudian ayat 5 jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh Roh Kudus yang melahirkan barukan seseorang sehingga ia dapat mengerti kebenaran, percaya kepada Yesus, bertobat dan diperbarui hidupnya dan akan memperoleh kerajaan Allah yang telah dikatakan di dalam pembacaan kita di dalam Yohanes 3 ayat 3 ayat sampai 5. Dan yang kemudian dampak ketika kita telah menerima Roh Kudus, yaitu Roh Kudus yang membuat aliran air hidup dapat mengalir dari kehidupan orang percaya kita semua. Maksudnya Roh Kudus yang memberi penerangan untuk dapat mengerti kebenaran firman Tuhan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan tersebut. Roh Kudus juga yang membuat orang-orang percaya dapat menghasilkan buah-buah roh dari kehidupan mereka. Seperti yang kita tahu, buah roh yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri dapat dihidupi oleh Roh Kudus yang memberikan kekuatan dan penerangan bagi mereka yang menerima Roh Kudus tersebut. Dan Bapak Ibu Saudara, kita pelajari betapa pentingnya Roh Kudus dalam setiap kehidupan kita. Karena Roh Kuduslah yang akan membuat kita menjadi orang-orang yang percaya, anak-anak Tuhan yang berdampak dari keluarga kita, orang-orang sekitar kita, tetangga kita, dan bagi semua orang yang melihat setiap kita. Ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, ketika kita telah menerima Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, tentunya saya percaya Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran, dan setiap apa yang kita lakukan tersebut orang lain dapat melihat
bahwa Tuhan Yesus ada dalam kehidupan kita dan nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Menjadi aplikasi bagi kehidupan kita. Orang-orang yang menerima Roh Kudus yaitu mereka yang percaya kepada kematian dan kebangkitannya. Menjadi aplikasi kepada kita bahwa kematian dan kebangkitan Yesus bukan hanya cerita fiktif belaka, bukan hanya hoaks atau cuma cerita karangan, tetapi itu adalah fakta yang harus kita percaya dalam kehidupan kita. Karena Yesus sendiri juga yang berkata bahwa siapa yang datang percaya kepadanya seperti percaya kepada kitab suci akan menerima Roh Kudus tersebut. Kita percaya kepada kebangkitan dan kematian dan kebangkitannya, pasti kita akan diberikan Roh Kudus itu yang akan memimpin kehidupan kita. Lalu yang kedua, orang yang telah menerima Roh Kudus yaitu mereka yang melakukan firman Tuhan. Saya percaya kita telah menerima Roh Kudus dan saya percaya kita belajar terus dan berusaha untuk melakukan firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Orang yang menerima Roh Kudus bukan orang yang hidup seenaknya saja. Ingin itu dan ini langsung dapat. Bukan seperti itu konteksnya Bapak Ibu Saudara. Melainkan orang yang menerima Roh Kudus yaitu mereka yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Yang menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berusaha dan belajar terus untuk taat kepada firman Tuhan tersebut. Walaupun itu sulit, tetapi ketika Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita, tentunya ia juga yang akan memampukan setiap kita yang telah menerima Roh Kudus untuk melakukan kebenaran firman Tuhan tersebut. Standar kehidupan kita sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Kita menerima Roh Kudus yang memberikan pertolongan, memberikan kita kekuatan, memberikan arahan, mengajar dan mendidik dan sebagainya dalam kehidupan kita untuk membuat kita menjadi hari demi hari serupa dengan Kristus. Amin. Puji nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan dapat menjadi berkat dan kekuatan dan bekal bagi setiap kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813-2742-0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur atas setiap apa yang telah kami dengar tentang renungan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kiranya apa yang kami pelajari dapat kami terima ya Tuhan. Supaya kami dapat menerima Roh Kudus yang daripada-Mu. Kami percaya kepada kematian dan kebangkitan-Mu dan kami ingin belajar untuk terus melakukan kebenaran firman-Mu, menghidupi kebenaran firman-Mu dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk kami dapat menerima melakukan firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, firman-Mu dipuji kepada Allah. Keluarga GPD SRI Magelang percaya. Keluarga GPD SRI Magelang tidak takut. Nasar kepadamu ya Allah akan keluarga GPD SRI Magelang bayar sebab Engkau telah meluputkan keluarga GPD SRI Magelang daripada maut, bahkan menjaga kaki GPD SRI Magelang sehingga tidak tersandung. Maka keluarga GPD SRI Magelang boleh berjalan di hadapan Allah dalam cahaya kehidupan. Terima kasih Bapak memberkati keluarga GPD SRI Magelang dimanapun mereka pergi dan berada. Dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam pendidikan, dalam aktivitas-aktivitas mereka. Kiranya Tuhan yang menolong, memberkati dan menyertai selalu. Terima kasih Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.